Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti akan mengeluarkan keputusan Menteri terkait moratorium masalah izin kapal besar yang beroperasi di lautan Indonesia. Keputusan Menteri itu rencananya akan dikeluarkan hari ini. Kelautan dan Bencengkrama dengan sejumlah kerabat dan kawannya semasa sekolah. Sejak kepulangannya ke Pangandaran pada Jumat lalu, beberapa kerabat dan teman-teman Susi berdatangan ke kediamannya untuk bersilaturahmi. Pada kesempatan tersebut, Susi mengungkapkan perizinan kapal-kapal besar yang beroperasi di Indonesia tidak tertib dan banyak yang menyalahgunakan perizinan penangkapan ikan. Karenanya banyak kapal-kapal itu yang perizinannya dicabut. Namun hari ini rencananya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengeluarkan keputusan Menteri mengenai moratorium masalah izin kapal besar yang beroperasi di lautan Indonesia. Kepmennya akan keluar hari Senin. Tentang masalah aturan kapal-kapal besar itu sendiri. Ya. Di hari Senin ya? Ya. Kalau untuk illegal fishing gimana sih, Bu? Kalau untuk itu saya akan buka di press conference, akan update setiap minggu sekali. Oke. Itu saja. Tapi saya tidak bisa melaporkan kepada wartawan setiap kali saya rapim di KKP. Oh, gitu. Susi juga mengungkapkan subsidi BBM bagi nelayan akan dihapus dan dialihkan ke bantuan yang dibutuhkan nelayan. Karena pemberian subsidi BBM bagi nelayan justru menguntungkan kalangan industri, bukan bagi nelayan langsung. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 unit kios terbakar di Cipete, Jakarta Selatan Minggu malam tadi. Kebakaran ini terjadi di Gang Damai RT 7 RW 1 Cipete, Jakarta Selatan. Api yang berasal dari warung nasi merambat ke bangunan berlantai 2. Di sebelahnya yakni toko material dan toko kelontong. Pemilik warung nasi yang terbakar tidak berada di lokasi saat kebakaran terjadi. 18 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dapat cepat memadamkan api. Dikhawatirkan api akan menjalar ke area pasar Cipete yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, jumlah kerugian dan penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Tapi korban jiwa, Pak? 6 ruko di Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik pada salah satu ruko. Sejumlah pedagang panik saat mengetahui ruko milik mereka di Jalan Penggilingan, Ciracas, Jakarta Timur, ludes di lahap si jago merah. Mereka berusaha menyelamatkan barang dagangan yang masih bisa digunakan. Petugas pemadam yang terlambat tiba di lokasi kejadian membuat ratusan warga setempat langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di salah satu ruko makanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah pohon berukuran besar di beberapa ruas jalan protokol di Kota Bogor, Jawa Barat tumbang. Tumbangnya pohon di sejumlah tempat di Kota Bogor terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung sekitar 2 jam. Di Jalan Kesehatan, pohon jati serta pohon beringin tumbang karena tidak kuat menahan tiupan angin kencang. Tumbangnya pohon terjadi pula di ruas Jalan Lawang Gintung, Jalan Lodaya, Jalan Pajajaran, serta Jalan Juanda, Kota Bogor. Melintangnya pohon di tengah jalan sempat membuat macet parah, bahkan membuat aliran listrik di beberapa tempat padam akibat batang pohon yang tumbang menimpa tiang listrik. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memotong pohon yang tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Aceh sejak 2 hari terakhir mengakibatkan ruas jalan menuju kota Banda Aceh terputus. Selain merendam permukiman warga, hujan deras ini mengakibatkan ruas jalan menuju 7 kabupaten di pesisir barat provinsi terputus. Ruas jalan yang terputus terjadi di kawasan Gunung Paro, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Ratusan pengendara antri hingga beberapa jam karena badan jalan ditutupi material batu dan kayu yang terbawa longsor dari perbukitan. Longsor juga terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten di pesisir barat Aceh, seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Banjir dan longsor mengakibatkan 20 desa terisolasi karena ruas jalan amblas tergesur longsor.
Kita menuju ke Aceh pemirsa, tim SAR mengevakuasi warga korban banjir bandang di Aceh Singkil. Ya, banjir melanda 3 desa di Kecamatan Gunung Meriah. Petugas membantu warga keluar dari lokasi banjir dan mengevakuasi sejumlah harta benda. 3 desa berdampak banjir bandang adalah Desa Sidorejo, Desa Blok 15, dan Desa Pandansari. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk menjangkau lokasi yang lebih tinggi. 70 rumah yang dihuni 300 jiwa terendam air, sementara banjir merusak 50 hektar sawah serta bangunan irigasi di Sungai Laebutar. Ya, berita yang tadi adalah merupakan kecelakaan truk terperosok di Garut, Jawa Barat. Mudah-mudahan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Kita ke kabar selanjutnya, Riza. Ya, ini ada pencarian pesawat latih pemirsa milik Sekolah Penerbangan dan Teknologi Lombok yang jatuh di perairan Pulau Moyo, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang masih terus berlanjut. Pencarian belum menunjukkan hasil karena terkendala peralatan serta tinggi gelombang yang mencapai 2 meter. Minimnya peralatan pencarian pesawat latih jenis XL-2 Liberty berakibat pada lambatnya ditemukan bangkai pesawat dan korban. Selama 4 hari pencarian, tim SAR yang dibantu BPBD setempat bersama penyelam TNI Angkatan Laut belum juga menunjukkan hasil. Pencarian di laut masih sebatas menyisir perairan di sepanjang Pulau Moyo dengan menggunakan perahu karet. Bahkan KRI Sorong milik TNI Angkatan Laut yang baru tiba di lokasi dan dianggap mampu mendeteksi keberadaan pesawat latih tersebut ternyata minim peralatan pendeteksi bawah laut. Tim pencari masih sebatas memutari titik, vektor, dan koordinat yang didasarkan pada lokasi jatuhnya pesawat. Direktur Operasional dan Pelatihan Basarnas Marsikal TNI Supriyadi mengatakan pihaknya belum menemukan tanda-tanda meski telah melakukan pencarian dengan penyelaman dan penggunaan alat sonar pendeteksi. Kita jumpai melakukan penyelaman secara menyeluruh sedalam meter, belum menemukan tanda-tanda. Artinya mereka sudah ada sekitar 12 lokasi mereka selam. Ini juga belum ketemu, sehingga sore ini mereka akan melanjutkan lagi penyelaman khususnya di daerah pesisir. Pencarian terhadap pesawat latih yang dipiloti Kapten Bo Hualua ini akan berlangsung selama seminggu sesuai standar operasional Basarnas. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Rumah duka Frankie Sonda di kawasan Dolok Air Terang Manado, Sulawesi Utara sepi. Ya, namun para tetangga Frankie tahu bahwa mendiang terbelit kasus korupsi. Hampir tidak ada aktivitas di kediaman mendiang Frankie Sonda, yang tepatnya berada di Kecamatan Malalayang, Manado. Rumah terkunci rapat dan tak ada satupun penghuni yang keluar. Sejumlah tetangga menyatakan semenjak diperiksa polisi, keluarganya menjadi tertutup. Warga kaget dengan kabar kematian Frankie, namun mereka hanya bisa memantau informasi dari media massa karena keluarga Frankie tidak terbuka pada masyarakat sekitar. Presiden hobi belusukan, menterinya, kabinetnya hobi belusukan atau tidak. Tapi yang jelas Menko Kemaritiman Indroyono Susilo berkunjung ke kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Indroyono membagi-bagikan kartu nelayan. Menko Kemaritiman Indroyono Susilo berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Indroyono membagikan kartu nelayan sebagai syarat agar para nelayan dapat mengakses program peningkatan kesejahteraan. Dengan kartu nelayan, setiap nelayan akan terdata, juga kapal-kapal nelayan yang akan dipublikasi melalui internet, sehingga dapat terlihat secara terbuka jumlah kapal, kebutuhan bahan bakar, serta pendapatan ikan nelayan. Dengan data yang tepat, TNI Angkatan Laut pun dapat dengan mudah mengawasi kapal-kapal di perairan, serta menindak tegas kapal-kapal yang berlayar tidak sesuai dengan dokumen yang benar. Dapat berapa? 60 ekor, Pak. Jadi berapa? 60 per 2.000 berapa? Masyarakat bisa tahu, langsung buka web sekarang. Anda buka web, silakan berikan masukan. Oh ini begini, oh kapal apa betul sekian.
ada Ibu A atau Bapak B, namanya ini punya kapal sekian puluh, betul apa enggak? Nah, itu harus dicek. Ya. Kedua, yang tentunya sesudah itu baru kita hitung berapa sih jumlah solar yang diperlukan untuk para nelayan. Jelas kan? Berapa? Jangan ngitungnya tuh ngarang gitu loh. Misalnya ada bilang 21 juta kiloliter. Kalau semua solar seluruhnya cuma 15 juta kiloliter, kok kita 21 ya. Berapa sebenarnya? Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Burshidan Baldan mencanangkan layanan pengaduan masyarakat terkait pembuatan sertifikat tanah. Ferry juga menargetkan percepatan pembuatan sertifikat tanah di seluruh Indonesia. 13 kantor wilayah pertanahan sewilayah Jabodetabek telah menerima 300.000 lebih sertifikat hak atas tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau yang sebelumnya merupakan Badan Pertanahan Nasional. Penyerahan sejumlah sertifikat ini adalah agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam mempercepat persertifikatan tanah di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman di BPN sebenarnya sudah punya, ya kan, 2409 itu, tapi dia tidak terpublikasi sebagai tools yang masyarakat bisa berinteraksi dan mengetahui perkembangan. Jadi saya kira di sana udah jelas pembiayaannya berapa, lamanya berapa, progresnya sampai mana, atau mencari informasi tentang itu. Nah ini selain ada itu diperkuat lagi dengan dibuka. Ya, saya minta buka akun Twitter, ya kan, ATL_BPN, itu karena apa? Karena interaksi supaya masyarakat bebas. Artinya itu juga fungsi kontrol kita. Ya, fungsi kontrol masyarakat baik yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan atau kemudian mereka merasa mendapat perlakuan yang tidak pada tempatnya. Sejumlah inovasi dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai langkah awal dengan memberikan layanan via SMS kode 2409. Selain itu juga diberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat di akhir pekan dan rencana membebaskan biaya dalam pembuatan sertifikat tanah. Langkah-langkah itu diharapkan bisa mempercepat pemberian sertifikat tanah bagi 45 juta bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar. Dari Jakarta, Lala Sumardi, Mahendra, TV One mengabarkan. Orang tua Muhammad Arsad berjanji akan menjaga perilaku Arsad agar ia tidak mengulangi perbuatannya menghina Presiden Joko Widodo. Sementara Arsad yang segera bebas dari tahanan menyatakan menyesali perbuatannya. Sejumlah keluarga dan tetangga Muhammad Arsad mendatangi rumahnya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Mereka bersiap-siap menyambut Arsad yang segera bebas dari tahanan Bareskrim Mabes Polri. Menurut orang tua Arsyad, Presiden Joko Widodo sudah memaafkan Arsyad dan berpesan agar mereka menjaga Arsad. Ntar kan kita kasih pengarahan, jangan begitu lagi ya. Kasihan orang tua udah susah, jangan dibuat susah. Masa iya ntar lama-lama dia nggak ngerti. Pasti kan dia, masa iya, oh iya orang tua gue ada mati-matian. Nggak mungkin, orang kan nggak mungkin selamanya orang ini kan. Orang benar aja, orang istilahnya orang nggak benar pengen benar, yang benar jadi orang nggak benar kan gitu. Ya persiapan kalau dia datang selamatan musola. Muhammad Arsad, tersangka penghinaan dan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo, menyatakan ia menyesali perbuatannya. Kehidupan dia bagaimana? Kan orang dia nyangka dia kan kasus seperti ini kasus orang kaya. Nah, bahkan ngomong seperti itu. Bangunan nih, kalau nggak ada bangunan dia pasar bon, itu dia. Sekarang kalau orang seperti itu, ya bagaimana? Kalau orang yang lain kan nggak tahu bahwa itu orang bawa uang aja. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Jan Faridz resmi menjadi Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan periode 2014 hingga 2019. Ya, Jan Faridz dipilih secara aklamasi oleh seluruh DPW yang hadir pada Muktamar ke-8 di Jakarta yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta. Pemilihan Jan Faridz sebagai Ketua Umum P3 dilakukan secara aklamasi dan diumumkan oleh Ketua Habil Marati setelah pembahasan terkait ADART partai selesai digelar. Namun saat pemilihan berlangsung, beberapa muktamirin menyerukan nama kandidat lain, yaitu Ahmad Yani. Ahmad Yani pun walk out karena tidak setuju dengan keputusan muktamar. Meski demikian, pembacaan keputusan atas terpilihnya Jan Faridz tetap dilanjutkan. Jan Faridz menyatakan akan merangkul seluruh elemen partai Ka'bah.
Saya tidak melihat pengakuan Kumham itu sebagai pengakuan yang resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Saya tidak melihat itu sebagai alat pemersatu untuk Partai Persatuan Pembangunan. Saya sangat menyayangkan adanya surat tersebut. Kami sudah mempetunkan surat tersebut dan kita harapkan ada putusan provisi yang bisa segera dikeluarkan sehingga jalan kembali untuk islah menjadi lebih cepat. Muktamar ke-8 ini menggugurkan segala keputusan muktamar yang digelar di Surabaya. DPP P3 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan keputusan Menkumham yang menyatakan bahwa P3 berada di bawah kepemimpinan Romahur Muzi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.